Ayu Petring dan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Maaf sekali kalau akhir-akhir ini saya agak jarang ngevlog karena memang keadaan di rumah lagi sibuk ya menjelang akhir tahun. Kemarin sebenarnya ibu mertua saya ada bersama kami sekeluarga selama seminggu gitu. Saya mau ngevlog juga nggak ada waktu karena kan persiapan, kemudian membantu beliau dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak sempat ngevlog. Tapi semoga setelah ini keadaan kembali menjadi normal, karena kemarin saya sempat sakit juga sekitar sebulan ya. Itu nggak bisa maksimal untuk kerja, dan juga untuk kerja di rumah saja masih susah gitu. Jadi semoga kalian bisa mengerti. Kali ini saya mulai lagi dengan curhatan salah seorang subscriber. Bisa kita sebut saja namanya Mirna. Curhatannya singkat dan padat, saya baca saja. Dan ini masalahnya banyak dialami oleh teman-teman yang di dalam satu keluarga ada beberapa anak. Kak Ayu, saya ada masalah yang mungkin terdengar sepele. Di rumah saya merasa orang tua memperlakukan saya berbeda dengan kakak. Ketika saya berbuat salah, orang tua selalu mengingatkan dengan bentakan. Kadang saya paksa diri sendiri untuk diam saja, jangan membantah. Tapi makin saya diam, makin saya dibentak. Saya juga sering dibanding-bandingkan dengan kakak yang tidak pernah dimarahi. Orang tua selalu memperlakukan kakak dengan lembut. Kakak saya sudah bekerja tapi masih selalu minta uang pada orang tua. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti membeli rokok. Pertanyaan saya, kenapa orang tua saya seperti itu? Wajarkah kalau kemudian saya merasa benci pada kakak? Sudah beberapa tahun terakhir ini bahkan kami tidak saling berbicara satu sama lain. Dan anehnya, orang tua diam saja seperti tidak ada itikat untuk membuat kami akur kembali. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih untuk Mirna yang sudah curhat. Masalah ini sangat umum terjadi, nggak cuma di Indonesia saja, di mana-mana. Di keluarga saya punya 2 orang kakak perempuan, jadi kami 3 bersaudara perempuan semua dan saya yang paling kecil, saya yang bungsu. Jadi mungkin di sini saya bisa berbagi cerita saja pengalaman sebagai anak yang punya beberapa saudara dan sekarang juga dari sisi orang tua. Kalau di keluarga saya sekarang, kejadian pilih kasih ini mungkin tidak ada ya, karena memang Matt anak satu-satunya. Oke, saya ngomong dari sudut pandang sebagai orang dewasa dulu ya. Dari kecil kita sebagai anak selalu dididik oleh lingkungan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika kita ulang tahun biasanya orang-orang akan mendoakan semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi kayaknya karena kita sudah dilahirkan, kita harus membalas budi orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya ada tapinya. Orang tua kan biasanya memang pengen punya anak. Di lain pihak, anak nggak bisa menentukan dia ingin dilahirkan atau nggak, tapi ya tetap lahir akhirnya. Jadi di sini kewajiban orang tua sebagai pihak yang ingin punya anak ya harus merawat anak sebaik-baiknya. Bukannya lahir procot terus langsung disuruh berbakti. Kemudian ketika tua menjadi tempat tumpuan orang tua, bukannya begitu. Ketika anak dididik dengan baik, dibuat betah untuk hidup di dunia, otomatis ada timbal baliknya, ada ketergantungan secara psikologis. Anak gak mau ditinggal orang tua. Ketika dewasa pun begitu. Anak akan merawat orang tua bahkan meskipun gak diminta. Ketika anak disayang, ya akhirnya mereka akan kembali menyayangi. Tapi kalau mau ngobrol jujur, sebenarnya orang tua itu kan manusia juga, nggak sempurna. Ketika orang tua punya lebih dari 1 anak, kadang tanpa sadar mereka menunjukkan rasa lebih sayang kepada 1 anak daripada anak yang lain. Nah, ini yang ditanyakan Mirna tadi kan, kenapa? Mungkin yang pertama ada kelebihan dari anak itu dibanding yang lain menurut kacamata orang tua. Misalnya, secara fisik lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih lucu, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kekurangan anak juga bisa menjadi faktor kenapa orang tua lebih sayang kepada anak itu. Misalnya, kalau kalian nonton drama Korea judulnya It's Okay to Not Be Okay, itu ada 2 bersaudara laki-laki. Adiknya merasa si abang lebih disayang karena dia autis, kan butuh perhatian lebih.
Semua perhatian ibunya tercurah kepada abangnya sampai adiknya merasa iri. Selain sebab kelebihan dan kekurangan anak itu tadi, ada juga misalnya karena jenis kelamin. Pada masyarakat tertentu, anak laki-laki lebih disayang karena mereka akan jadi tumpuan keluarga nantinya, karena dianggap kalau anak perempuan kemungkinan kan ikut suami jadinya nggak kerja, sementara anak laki-laki punya duit jadi bisa membantu orang tua nantinya. Tapi di lain pihak, anak perempuan juga kadang bisa lebih disayang karena orang tua kan lebih nyaman dengan anak perempuan karena biasanya mereka lebih telaten dalam merawat orang tua. Urutan kelahiran juga bisa jadi sebab lain, misalnya anak sulung bisa jadi lebih disayang karena nantinya dianggap akan bisa jadi tumpuan keluarga membantu adik-adiknya. Sementara di lain pihak, anak bungsu juga bisa lebih disayang karena biasanya ketika orang tua punya anak bungsu itu kan usia mereka lebih tua. Dan ketika orang lebih tua itu biasanya mereka jadi lebih sabar. Mereka sudah berpengalaman, terbiasa merawat anak-anak yang sekarang sudah besar. Sekarang merawat anak bungsu jadinya mereka lebih sabar, lebih telaten, dan itu kelihatannya seperti mereka lebih sayang pada anak bungsu. Padahal ya mungkin saja tidak. Bisa iya, bisa tidak. Selain itu, karakter anak juga akan bisa mempengaruhi kenapa orang tua bisa sayang kepada satu anak dan kurang sayang kepada yang lain. Karena anak itu dianggap lebih perhatian sama orang tua, kemungkinan orang tua juga akan memberikan perhatian yang lebih. Susah banget ya. Kadang orang tua yang sudah berhati-hati saja, anak masih bisa salah paham. Ya namanya manusia. Misalnya anak yang sudah lama jadi anak tunggal, ketika tiba-tiba punya adik, bisa jadi anak itu akan cemburu. Cerita sedikit, ketika saya masih kecil juga begitu. Kakak saya yang nomor 2, yang tengah, saya nggak ingat ini karena saya kan masih bayi, cuma diceritain ibu saya gitu. Jadi kakak saya yang nomor 2 itu kadang iri kalau ada orang memuji bayi saya gitu. Ayu cantik sekali misalnya kayak gitu. Dia bilang, oh enggak, yang cantik cuma namanya aja kayak gitu. Jadi itu kan dia ada sedikit perasaan cemburu gitu, dan itu wajar saja, bukan karena kakak saya nakal ya. Dia waktu itu cuma 3 tahun umurnya, tapi kan dengan berbagai pengertian dari orang tua, akhirnya anak diharapkan bisa mengatasi masalah seperti ini. Jadi peran orang tua ya yang paling utama, terutama kalau anak-anak masih kecil. Di lain pihak, anak bungsu juga bisa jadi cemburu dengan kakaknya karena biasanya anak bungsu itu kan dikasih baju bekas kakaknya, mainan bekas kakaknya, buku bekas kakaknya. Kadang ada mereka merasa iri kenapa kakak selalu dapat barang baru sementara saya cuma dapat barang bekas. Jadi ya gampang-gampang susah. Pokoknya apakah itu cuma salah paham atau memang benar-benar terjadi ada orang tua pilih kasih, akibatnya akan sangat buruk bagi perkembangan anak. Biasanya karena mereka tidak berani protes pada orang tua, akibatnya mereka akan merasa tidak suka kepada saudara yang dianggap lebih disayang, seperti pada cerita Mirna ini tadi. Ya wajar-wajar saja karena memang ada sebab ada akibat. Kalau hal ini berlarut-larut sampai anak-anak sudah besar, seperti cerita Mirna ini, biasanya anak-anak akan sering bertengkar. Bisa jadi yang merasa iri akan mencari-cari kesalahan saudaranya karena mereka ingin menunjukkan kepada orang tua, saya lebih baik, kenapa saya tidak disayang sama seperti kakak, kayak gitu. Sebagai orang tua tentunya kita harus memperhatikan sinyal yang diberikan anak kita seperti ini, dan mungkin jangan dibentak. Karena mereka maunya disayang, bukan dibentak. Kalau kita lihat anak kita tidak akur, ya tugas kita adalah untuk membuat mereka akur kembali. Kayaknya gampang ya kalau saya ngomong, tapi kalau kejadian sebenarnya belum tahu. Tapi mungkin bisa dicoba hal-hal yang saya ungkapkan kali ini. Kalau anak-anak masih kecil, tentunya segala upaya untuk mengakurkan anak, untuk bersikap adil terhadap anak, semuanya itu harus dilakukan oleh orang tua. Tapi ketika anak-anak sudah besar, seperti Mirna mungkin bisa mencoba hal-hal berikut. Yang jelas, kalau bisa cari tahu kenapa orang tua kelihatannya lebih sayang kepada kakak. Kalau itu karena kelebihan kakak, Mirna bisa mencoba menunjukkan kelebihan diri sendiri. Jadi mungkin
jangan menjelekkan kakak, tapi lebih kepada menonjolkan kelebihan diri sendiri. Saya nggak tahu apakah Mirna masih sekolah, kuliah, atau kerja, jadi mungkin bisa menunjukkan prestasi di sekolah maupun di tempat kerja. Atau kalau sudah kerja ya, mungkin bisa lebih mandiri daripada kakak, nggak usah minta-minta uang untuk hal-hal yang nggak perlu. Mungkin juga jangan terlalu sering berantem dengan kakak, nanti dikira cari gara-gara. Yang kedua, kalau orang tua lebih sayang pada kakak karena dia lebih perhatian pada orang tua, mungkin, saya kan nggak tahu, Mirna juga bisa lebih menunjukkan perhatian. Kadang-kadang bilang ke ibu kalau Mirna sayang sama beliau. Beliin cemilan kesukaan orang tua, kalau kita pas lagi keluar pulangnya kan, ibu ini misalnya bakwan sayur kesukaan ibu atau apalah gitu. Kalau ibu lagi capek, masakin atau bikinin kopi atau teh, hal-hal seperti itu. Tentunya ini nggak bisa sekali dilakukan langsung akan membuahkan hasil ya, tapi perlu waktu sampai orang tua akan menyadari perubahan yang sudah kita usahakan. Kemudian yang ketiga, kalau orang tua sayangnya ke kakak karena jenis kelamin, ya ini yang susah, nggak bisa diubah. Tapi apapun itu, sebenarnya yang paling mendesak, Mirna harus bisa untuk mengajak orang tua ngobrol tentang hal ini. Tunggu sampai suasana nyaman, rileks, baru diajak ngobrol. Mungkin saja semuanya bisa berawal dari salah paham. Dulunya orang Indonesia itu ramahnya luar biasa. Saya sudah 17 tahun tinggal di luar negeri, saya belum pernah ketemu bangsa yang seramah orang Indonesia. Kalau orang dari negara lain yang baik itu banyak ya, tapi yang kayak orang Indonesia ramahnya seperti itu sampai mau bersusah payah untuk membantu orang, saya belum pernah ketemu. Orang Indonesia itu gak dimintain tolong pun suka menolong. Bahkan kalau kita tolak pun mereka masih ngotot mau menolong gitu ya. Itu sisi positifnya yang saya lihat. Kalau sisi negatifnya, kita gak se-ekspresif bangsa lain. Kalau di dalam lingkungan keluarga, kurang komunikasi. Seperti misalnya untuk bilang terima kasih pada orang tua saja, kayaknya mulut ini kaku gitu, mau ngomong ibu terima kasih itu sungkan, malu, gak bisa kebuka. Pokoknya gak enak mau ngomong terima kasih atau mau bilang sayang, cinta sama bapak atau ibu itu juga susah. Padahal kalau dalam bahasa Inggris kan orang-orang ya bilang aja I love you sama orang tua mereka, sama anak mereka pun gampang aja gitu. Nah itu yang mungkin harus kita perbaiki. Selain itu, ketika kita ada masalah di dalam keluarga, kadang kita cenderung untuk menghindari daripada mengkonfrontasi pihak yang bermasalah itu untuk kemudian menyelesaikannya. Kalau sekali sih nggak apa-apa ya, tapi kadang ada masalah kita simpan di hati, besok gitu lagi, seminggu lagi gitu lagi, akhirnya sampai bertahun-tahun, akhirnya semua masalah itu tersimpan di hati dan itu menjadikan kita sangat penuh dengan masalah, nggak bahagia lagi gitu. Kalau kita sudah tidak bisa menahan unek-unek itu, akhirnya kita berantem. Ini dengan siapa saja ya, bisa dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara, di lingkungan keluarga. Jadi jalan keluar satu-satunya ya harus ngobrol dengan orang tua, sesusah apapun itu. Ini juga yang saya pelajari dari suami saya. Ketika pertama-tama menikah, saya pendam semua masalah sampai akhirnya nangis gitu ya. Terus dia bilang kalau ada masalah mendingan diomongin, gak apa-apa kita berantem, tapi setelah itu kita bisa diskusi solusinya bagaimana. Yang penting itu cari solusi. Saya gak tahu apakah Mirna sudah mencoba cara ini, tapi kemungkinan memang kalau masalahnya sudah bertahun-tahun, mungkin sekali dua kali juga pernah dicoba. Tapi hasilnya belum kelihatan. Dan juga saya nggak tahu bagaimana reaksi orang tua ketika Mirna mencoba mengajak ngobrol. Kalau saya lihat dari emailnya, sebenarnya orang tua kelihatannya juga ingin berkomunikasi, tapi mungkin caranya yang dengan membentak itu yang membuat Mirna jadi kurang nyaman. Tapi ketika Mirna diam, orang tua makin membentakkan. Sebenarnya itu mungkin sinyal kalau mereka sebenarnya ingin berkomunikasi. Menurut saya, cara yang Mirna bisa lakukan mulai dulu dari hal-hal simpel yang saya sebutkan tadi. Berusaha berbaik-baikan dengan orang tua, membuatkan kopi, membuatkan minuman. Kadang ditanya aja, ibu capek nggak, bapak capek nggak, pijit sedikit di sini gitu.
Ini dicoba berkali-kali sampai mereka terbiasa. Oh, ternyata Mirna anaknya sayang juga sama orang tua gitu. Kalau mulut kita susah mau bilang sayang sama ibu, sayang sama bapak, kadang kan susah ya. Mungkin bisa dimulai dengan perbuatan seperti ini. Sore-sore duduk-duduk bersama gitu, ngobrol tentang apa aja. Itu kalau kelihatan sudah santai, bisa diajak ngobrol, ibu boleh ngobrol nggak? Tapi janji jangan marah ya, kayak gitu. Setelah kita terbiasa sedekat itu dengan orang tua, kemungkinan ngobrol dengan mereka pun akan jadi lebih mudah. Ya pokoknya komunikasi itu saja sih intinya tadi, dan memang jalan untuk kesananya itu bisa jadi agak susah dan butuh waktu kesabaran. Jangan dicoba hanya sekali 2 kali, tapi setiap hari dibiasakan. Hubungan dengan orang tua harus mesra sampai kemudian ya di situ itu bisa jadi kunci untuk membuka komunikasi yang lebih lancar. Jadi semoga tips kali ini bermanfaat untuk Mirna dan juga teman-teman lainnya yang mengalami masalah serupa, mungkin di rumah merasa kalau orang tua memperlakukan mereka secara tidak adil. Gitu aja sih. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.